Saya sampaikan kepada Pak Menteri yang terhormat, seperti suasananya subkoordinasi dengan kita. Apalagi ke saya bilang kau gitu. Oh ya. Oke. Sorry saya sampaikan. Saya sebagai rakyat juga pemilik kedaulatan di Republik Indonesia. Dan kami juga sudah berkontribusi terhadap urusan rumah FLPP dan MBR. Itu sudah bayar pajak, PPH, BPHTB, menelan juga PPN yang diberlakukan oleh pemerintah. Saya mau tanya, yang lain ada yang merasa tertekan sama saya? Coba yang merasa tertekan berdiri. Jangan berdiri, ada yang tertekan, ada yang berdiri. Berarti Bapak sendiri yang merasa begitu ya? Ya, enggak apa-apa, Bapak sendiri yang merasa begitu ya? Waduh, kayaknya ini sebentar lagi akan ada yang dicopot ya. Siapa kira-kira? Apakah Maurer Sirait? Pada saat lalu juga cukup menghebohkan sekali ya. Maurer Sirait di depan DPR RI itu mengungkap bahwa program 3 juta rumah gratis ternyata belum dapat investor. Bahkan saya masih teringat ya janji Maurer Sirait pada saat lalu itu, kalau misalkan program 3 juta rumah ini tidak sukses dan lain sebagainya, itu akan siap untuk dicopot. Pertanyaannya, apakah Pak Prabowo itu akan mencopot Maurer Sirait? Nah, menurut saya, kalau saya lihat dari karakter Pak Prabowo ya, menurut saya sangat tidak tega ya kalau mencopot ya. Kalau mengundurkan diri, menurut saya lebih masuk akal sekali ya. Misalkan dirasa program 3 juta rumah gagal atau tidak mendapatkan investor dan lain sebagainya, ya seharusnya Maurer Sirait mundur seperti janji pada saat lalu. Kalau kita lihat dari sini ya, tertanggal 30 April 2025, Marwarar PD kejar target 3 juta rumah. Jika gagal, siap dicopot. Wow, jika gagal siap dicopot. Padahal kalau kita lihat dari sini, misalkan Maurer Sirait jadi sorotan pengembang kritik gaya kepemimpinan Menteri PKP yang dinilai timbulkan kegaduhan. Dan bahkan kalau kita lihat dari sini juga ya, Maurer akui belum ada investor asing di program 3 juta rumah Pak Prabowo Subianto. Nah, apakah terkait investor asing itu belum percaya terhadap 3 juta rumah dari Pak Prabowo? Apakah gara-gara Maurer Sirait ini ya terkesan arogan lah, kasar, dan bahkan pada saat lalu itu ada kritikan setidaknya ya, Maurer Sirait jadi sorotan pengembang kritik gaya kepemimpinan Menteri KKP yang dinilai timbulkan kegaduhan. Pada saat lalu memang sempat menggebrak meja, bahkan ketika ada partner misalkan swasta untuk membangun 3 juta rumah pada saat lalu itu bahkan sempat menyebut kaulah, menunjuk-nunjuk dan lain sebagainya. Menurut saya itu juga sangat lucu sekali. Itu partner loh, partner kerjasama. Seharusnya itu ngomongnya secara baik-baik, karena partner tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Seharusnya sejajar sama. Seharusnya seperti itu. Tapi kalau kita lihat pada saat lalu ketika rapat itu bahkan juga rame ya, bahkan juga dikritik. Bahkan ada pengembang itu mengkritik Maurer Sirait terkait gaya komunikasinya, gaya bicaranya, yang menurut saya juga ketika melihat video tersebut seolah-olah Maurer Sirait itu bosnya lah, padahal itu partner seharusnya setara lah seharusnya. Nah, kalau kita lihat dari pemberitaan di sini ya, Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Maurer kembali menjadi sorotan setelah berbagai pernyataan dan kebijakannya menuai polemik di sektor perumahan nasional sejak dilantik pada Oktober 2024 sebagai bagian dari Kabinet Merah Putih di bawah Presiden Prabowo. Ara, sapaan akrabnya, dikenal dengan gaya komunikasinya yang tegas dan ambisius dalam mengejar target 3 juta rumah. Namun, berbagai kebijakan yang dilontarkan, mulai dari tudingan pengembang nakal wacana rumah gratis, penurunan harga rumah subsidi, hingga batasan penghasilan penerimaan rumah subsidi, dinilai mengganggu ekosistem perumahan yang sudah terbangun selama bertahun-tahun. Kelima asosiasi pengembang perumahan seperti Real Estate Indonesia, Apersi, Apernas Jaya, Himpera, dan Aprumnas secara terbuka menyuarakan kekecewaannya. Mereka menilai pendekatan Maurer terlalu
bombastis tanpa komunikasi yang cukup dan minim detail implementasi yang realistis. Pernyataan beliau menimbulkan stigma bahwa pengembang adalah pihak yang selalu salah. Ini merusak kepercayaan publik dan ekosistem kami, ujar Ketua Umum REI Djoko Suranto. Senada Ketua Umum Apresi Junaidi mempertanyakan definisi nakal yang dilontarkan Mawarar. Menurutnya, masalah seperti rumah retak atau genangan air tidak serta-merta menjadikan pengembang sebagai pelaku pelanggaran berat. Ya seperti itulah, jadi memang sangat wow sekali ya pada saat lalu. Dan ternyata menurut pengakuan Mawarar, ternyata belum ada investor asing di program 3 juta rumah. Padahal juga syarat khususnya di Jabodetabek ya, itu bahkan syarat penghasilan antara 12 hingga 14 juta rupiah. Dan menurut saya itu seharusnya Mawarar Sirait berpartner dengan pengusaha swasta. Menurut saya itu akan terrealisasi ya, karena sama saja lah konon katanya 3 juta rumah gratis dan lain sebagainya, tapi juga ada syarat minimum gaji yang memperoleh rumah 3 juta tersebut ya. Syarat gajinya mencapai 12 hingga 14 juta khususnya Jabodetabek, dan di luar Jabodetabek itu syarat gajinya 7 hingga 8 juta. Bayangkan ya, menurut saya itu ya bukan rumah gratis sih menurut saya ya. Saat ini juga memang seperti itu. Pengembang siapapun juga sangat bisa sekali, pengembang siapapun, kalau syaratnya memang seperti itu ya. Pada saat lalu juga ARA menawarkan lahan strategis ke investor Qatar buat program 3 juta rumah. Nah, apakah ini juga tidak terrealisasi ya? Padahal pada saat lalu 14 April 2025. Nah, apakah investor Qatar tidak tertarik terkait 3 juta rumah ini ya? Apakah memang gaya komunikasi ARA itu dipertanyakan oleh para investor? Wah, tidak meyakinkan dan lain sebagainya. Ya, kita juga tidak tahu. Yang jelas sampai saat ini pun juga pengakuan ARA tidak ada investor-investor yang masuk terkait 3 juta rumah ini. Dan yang cukup unik lagi, bahkan soal 3 juta rumah, konon katanya Presiden Prabowo sudah tidak antusias. Wow, apakah gara-gara ARA juga ya? Ternyata diberikan tugas terkait program 3 juta rumah, malah minim investor. Ketua Umum Real Estate Indonesia, Djoko Suranto, menilai program 3 juta rumah per tahun tidak terprogres selama perjalanannya 5 bulan pemerintahan Presiden Prabowo. Djoko juga menilai kepala negara sudah tidak antusias dengan program yang dijanjikan sejak kampanye Pilpres 2024 itu. Presiden Prabowo sudah tidak antusias lagi, tidak pernah berbicara lagi terkait dengan program 3 juta rumah, kata Djoko dalam rapat dengar pendapat umum di Badan Aspirasi Masyarakat DPR RI di Gedung Parlemen Senayan pada 19 Maret yang lalu. Menurut Djoko, kini program lebih antusias dengan program-program lain seperti makan bergizi gratis, hilirisasi hingga Danantara. Kemudian teranyar soal pendirian Koperasi Merah Putih. Karena itu ia khawatir kontribusi pengembang dalam program 3 juta rumah akan sia-sia. Padahal menurut Djoko, sektor perumahan bisa membuka ketersediaan lapangan pekerjaan hingga 9 juta. Selain itu, bisa menumbuhkan setidaknya 400.000 pelaku industri baru di seluruh Indonesia. Kami melihat dan gelisah sehingga hari ini bisa hadir di sini, ucapnya. Selain menilai program 3 juta rumah tidak berprogres selama Prabowo tidak lagi antusias, Djoko menyebut Asosiasi Pengembang Perumahan memiliki sejumlah persoalan. Ia mengatakan pemerintah tidak memberi perlindungan dan bimbingan kepada pengembang. Walhasil, pengembang merasa ketakutan akan kepastian berusaha. Pengembang perumahan subsidi menurut Djoko juga tidak nyaman berusaha, dicurigai terkait dengan isu pengembang nakal yang disampaikan Kementerian Perumahan. Ya, seperti itulah, jadi memang sangat bau sekali ya. Nah, terkait belum ada investor ini juga sangat menarik sekali ya. Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Mawarar Sirait mengakui belum ada investor yang berinvestasi di program 3 juta rumah yang menjadi prioritas Presiden Prabowo. ARA mengatakan memang sudah ada komunikasi dengan investor dari berbagai negara, akan tetapi komunikasi itu masih sebatas komitmen untuk berinvestasi. Belum ada yang berhasil, konkret belum. Kalau mau jujur, saya apa adanya. Kita berusaha, Pak, tapi maaf, mungkin belum sesuai, kata ARA dalam rapat kerja dengan Komisi 5 DPR di Kompleks Parlemen pada 30 April yang lalu. Ya, seperti itulah. Menurut saya sih program 3 juta rumah gratis ya, menurut saya ya sama saja lah dengan saat ini ya. Karena syarat untuk mendapatkan manfaat program rumah gratis dari Pak Prabowo harus memiliki gaji setidaknya 12 hingga 14 juta. Dan di luar Jabodetabek itu gaji minimal 7 hingga 8 juta. Ya, untuk selebihnya kita kembalikan lagi ke masyarakat menilainya seperti apa.